Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk semuanya. Saya Pak Ali dari Inside Chamber. Kita lanjutkan lagi ya. Oke, sekarang kita sampai pada halaman 135 ya, pembelajaran 3. Untuk pembahasan yang lain ada di playlist ini. Link dari playlist ini ada di kolom deskripsi. Ini urut ya, dari mulai tema 1 sampai habis temanya ya. Ini kita refresh. Ya, kita apa nah ini yang sudah kita bahas. Oke, kita akan lanjutkan sekarang. Oke, bacalah percakapan berikut, kamu harus membaca dengan teliti. Oke, Udin, Siti minta maaf lupa membawa buku yang kupinjam kemarin. Tidak apa-apa Siti, tapi besok jangan lupa ya. Nah, kalau kita melakukan kesalahan, kita harus segera minta maaf, oke? Nah, tulislah ungkapan maaf, ungkapan yang pernah kamu ucapkan. Maaf ya, aku terlambat. Aku bangun kesiangan. Aku hari ini, misalnya janjian ya dengan teman, bangun kesiangan. Nah, misalnya janjian sama teman pagi-pagi, ya ternyata bangun kesiangan, bisa mengucapkan ini pada teman-teman. Ini contoh. Buatlah percakapan antara Benny dan Dayu, percakapan tentang permintaan maaf. Benny minta maaf kepada Dayu karena Benny tidak dapat hadir pada ulang tahun Dayu. Benny juga mengatakan alasannya. Dayu pun memaafkan Benny. Ya, percakapan Benny dan Dayu ya. Ini alasannya apa? Benny karena Benny tidak dapat hadir pada ulang tahun Dayu. Ya. Ini Benny bilang, Dayu, maaf ya, aku kemarin tidak dapat memenuhi undangan ulang tahunmu. Ya, karena ayahku sakit dan harus dibawa ke rumah sakit. Kemudian Dayu, tidak apa-apa Benny. Justru kamu sebaiknya menemani ayahmu. Menemani ayahmu. Semoga beliau lekas sembuh. Kemudian Benny, terima kasih Dayu. Atas pengertiannya. Nah, ini salah satu contoh ya, contoh contoh permintaan maaf ya. Kemudian Benny, Dayu dan teman-teman lain akan bermain mainan rangku alu. Permainan ini secara nasional rangku alu disebut tongkat bambu.
Untuk bermain rangku alu membutuhkan 4 batang tongkat bambu. Ukurannya sama panjang. Beni pun mengukur panjang bambu. Panjang bambu diukur dengan meteran atau penggaris. Meteran dan penggaris adalah alat ukur panjang benda. Meteran dan penggaris adalah ukuran baku. Dayu membantu Beni mengukur panjang. Ingatkah kamu bahwa 1 meter adalah 100 cm? Ya, 1 meter 100 cm. Beni memiliki bambu ukuran 4 meter. Beni memotong bambu sepanjang 200 cm. Berapa meter sisa bambu yang telah dipotong? Nah, ini berapa meter ya? 200 cm ini harus disajikan ke meter. 200 cm ini sama dengan 200 dibagi 100 meter sama dengan 2 meter. Nolnya kan dicoret seperti ini ya. Nah, kemudian kita tinggal mengurangkan 4 dikurangi 2 sama dengan 2 meter. Jadi sisa bambu yang telah dipotong 2 meter. Bambu 2 meter. Ani memiliki pita merah sepanjang 1 meter. Pita tersebut dipotong 80 cm. Potongan pita ini untuk menghiasi kado ulang tahun. Berapa sentimeterkah sisa pita Ani? Nah, yang ditanya adalah sentimeter. Ya, yang tadi yang tanya meter ya. Ini jadikan sentimeter. 1 meter sama dengan 100 cm. Kemudian dipotong 80. 100 dipotong 80 tinggal 20 cm. Jadi sisa pita Ani adalah 20 cm. Bentuklah kelompok kecil di kelasmu. Carilah 3 benda yang ada di kelasmu. Ukurlah 3 benda tersebut dengan meteran. Catat hasil pengukuran di buku. Bandingkan panjang ketiga benda dari hasil pengukuranmu. Misalnya di sini Pak Ali kan punya meteran. Ya, Pak Ali akan ukur. Di sini panjang dari pensil ini berapa? Pen ini 14 cm. Ya. Panjang pena 14 cm. 14 cm. Kemudian di sini ada handphone. Ya, panjangnya berapa handphone ini? Diukur seperti ini. Ini panjangnya 16 cm. Panjang HP sama dengan berapa tadi? 16 cm. Nah, di sini Pak Ali juga punya sendok. Coba panjang sendok ini berapa? Panjang sendok ini kok 16. Cari yang panjangnya berbeda spidol. Cari yang panjangnya berbeda. Spidol ini 15 cm. 15 cm agak pendek ya spidolnya. Spidol, panjang spidol 15 cm. Kita bandingkan ya, maka bandingkan panjang ketiga benda dari hasil pengukuranmu. Yang paling panjang adalah HP. Yang paling pendek adalah pena. Ini yang paling pendek. Seperti itu ya. Ini adalah contoh. Buatlah laporan secara tertulis dari laporan kegiatan mengukur 3 benda di kelasmu. Oke. Kita lanjutkan. Buatlah ini sudah ya. Baca laporan di depan kelas. Bel tanda akhir pelajaran berbunyi. Beni dan teman-temannya berdoa untuk pulang. Sampailah Dayu di rumah, kemudian Dayu ke belakang rumah.
Di belakang rumah ada pohon cemara. Pohon cemara ditiup angin. Pohon cemara bergoyang ke kiri dan ke kanan. Gerakan sangat indah. Wah, di sini cemara ya. Buatlah pertanyaan sesuai gambar di atas. Tukarkan dengan temanmu, teman sebangkumu. Jawablah pertanyaan tersebut dengan benar. Bagaimana misalnya bentuk daun cemara? Kecil seperti lidi ya, atau seperti jarum. Kecil panjang seperti lidi atau jarum. Nah, itulah bentuk daun pohon cemara. Kamu telah mencermati gambar di atas. Pohon cemara ditiup angin, gerakan ke kiri dan ke kanan. Saya tirukan gerakan pohon cemara yang ditiup angin. Nah, seperti itu. Dayu menirukan gerakan pohon cemara, gerakan ke kiri dan ke kanan, gerakan berputar, gerakan berayun ke depan dan ke belakang, gerakan angkat kedua tangan, juga melambaikan tangan ke kiri dan ke kanan. Coba kamu peragakan gerakan seperti Dayu. Lakukan hitungan 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, terus berayun-ayun ya. Nah, gerakan tersebut peragakan gerakan tersebut dengan pola. Polanya adalah lantai, lurus dan segitiga. Selain ke kiri dan ke kanan berputar-putar juga ya. Berputar-putar ya, terus ke depan ke belakang ya. Wah, sambil nyanyi. Ada lagu Cemara Pohon Ramping. Kita nyanyikan pakai gitar biar enak. Cemara pohon ramping, daunnya halus langsing. Wah, ini biar tangannya bebas. Kita mulai dari awal lagi ya. Lagunya dari Atim Mahmud. Cemara pohon ramping, daunnya halus langsing, bergerak-gerak kian kemari seperti tangan penari. Gitu ya lagunya ya. Kita mulai dari awal. Agak lupa Pak Ali. Cemara pohon ramping, daunnya halus langsing, bergerak-gerak kian kemari seperti tangan penari. Ketika angin lalu menyentuh daun cemara, terdengar desir di telingaku sebuah lagu merdu. Nah, gitu caranya ya. Sambil gerak-gerakan tangan ya. Cemara pohon ramping, daunnya halus langsing. Gerakannya ganti-ganti ya. Terus gini-gini. Bergerak-gerak kian kemari seperti tangan penari. Jadi sambil bernyanyi sambil menggerakkan badan. Oh, sudah habis ya temanya. Pembelajarannya, kegiatan bersama orang tua membimbing anak berlatih menari. Tariannya menirukan gerakan tumbuhan yang ada di sekitar rumah. Wah, kita langsung lanjutkan aja pembelajaran 4 ya. Benny melihat teman-temannya latihan drama. Benny melihat minggu lalu. Pada drama tersebut pemerannya membacakan puisi. Puisi yang dibacakan seperti berikut. Oh, puisi kupu-kupu
Ini ada lagunya loh ya. Kita nyanyikan yuk. Ya, mumpung ada gitar ya. Sebelum kita baca puisinya, kita lakukan lagunya. Wah, ini rasanya perlu dikasih namanya kapo untuk meninggikan sedikit nadanya. Kupu-kupu yang lucu. Gak lupa Pak Ali. Atau nggak usah ya? Kupu-kupu yang lucu. Oh nggak usah ternyata. Seharusnya ada kasih kapo, tapi malah nggak cocok suaranya. Kupu-kupu yang lucu, kemana engkau terbang? Hilir mudik mencari bunga-bunga yang kembang, berayun-ayun pada tangga yang lama. Tidakkah sayapmu merasa lelah? Kupu-kupu yang elok, bolehkah saya serta mencium bunga-bunga yang semerbak baunya sambil bersenda-senda? Semua ku hampiri, bolehkah ku turut? Loh kok kurang tagnya? Bolehkah ku turut? Itu karena lagunya seperti itu ya. Paling biasanya pakai kapo malah suaranya nggak masuk. Ya sudah. Oke. Terlalu rendah tadi jadinya. Tapi ini dibaca seperti puisi ya, puisi yang dibacakan sebagai berikut. Cuman enak loh lagunya, kupu-kupu yang lucu. Kita baca sebagai puisi sekarang. Kupu-kupu, kupu-kupu yang lucu, kemana engkau terbang? Hilir mudik mencari bunga-bunga yang kembang, berayun-ayun pada tangkai yang lemah. Tidakkah sayapmu merasa lelah? Kupu-kupu yang elok, bolehkah saya serta mencium bunga-bunga yang semerbak baunya sambil bersenda-senda? Semua ku hampiri, bolehkah aku turut? Nah, seperti itu ya. Baca puisi intinya memang kita harus kayak membayangkan benar-benar masuk ke dalam teksnya ya. Jadi bacanya memang harus pelan. Tapi ini seharusnya dibaca tidak suasana harus gembira ya. Kupu-kupu yang lucu, kemana engkau hendak terbang? Hilir mudik mencari bunga-bunga yang berkembang, berayun-ayun pada tangkai yang lemah. Tidakkah sayapmu lemah? Tidakkah sayapmu merasa lelah? Kupu-kupu yang elok, bolehkah saya serta mencium bunga-bunga yang semerbak baunya sambil bersenda-senda? Semua ku hampiri, bolehkah aku ikut? Ya gitu seharusnya ya. Jadi kayak kita itu bahagia gitu membaca puisi ini, jangan tegang. Oke, yang kedua rasanya lebih baik ya. Kita lanjutkan saja. Bacakan puisi tersebut ke depan kelas, gunakan tekanan dan ekspresi yang tepat. Buatlah pertanyaan berdasarkan puisi di atas. Tukarkan dengan teman sebangkumu. Jawablah pertanyaan tersebut dengan benar. Ya. Apa yang diinginkan penulis? Ini kupu-kupu. Apakah bagaimana menurut
Bagaimanakah sifat kupu-kupu? Kupu-kupu. Jawabannya singkat, lucu. Ya. Temukan kosakata baru pada puisi di atas. Elok. Ya, elok itu artinya indah. Ya. Nah, kita temukan yang lain, kosakata baru apa? Bahasa yang aneh. Hilir mudik, berayun, bersenda-senda. Hilir mudik ya, hilir mudik. Hilir mudik itu kesana kemari. Hilir mudik. Kesana kemari. Bersenda-senda. Bersantai-santai ya. Ada bersenda gurau atau bersenang-senang. Ya. Bersenang-senang. Semerbak. Nah, semerbak itu adalah menyebar. Ya, semerbak bau yang menyebar. Coba kamu tulis puisi sendiri. Belajarlah keluar kelas, amati lingkungan di sekitarmu. Buatlah puisi dengan kata-katamu sendiri. Sesuaikan puisinya dengan lingkungan yang kamu amati. Atau tuangkan dalam kolom berikut. Bacalah hasilnya di depan teman-temanmu. Ya, misalnya kita puisi tentang burung ya. Puisiku. Di sini tentang tadi kan tentang kupu-kupu ya, burung. Ya. Burung kutilang misalnya. Burung kutilang terbang bebas di atas awan. Ya. Burung kutilang terbang bebas di atas awan misalnya gitu ya. Kalau ini an, kita cari kalimat yang an lagi. Ya. Simbol sebuah kebebasan. Bebas dari cengkeraman. Wah, tempatnya habis gitu aja. Ya gitu aja ya, pendek aja. Burung kutilang terbang bebas di atas awan. Simbol sebuah kebebasan, bebas dari cengkeraman. An. Nah, gitu. Eh, kita tambahkan aja ya biar agak panjang sedikit ya. Ingin aku sebebas dirimu. Menentukan kemana yang ingin aku tuju. Kemana tujuanku. Ingin aku sebebas dirimu, menentukan sendiri kemana tujuanku. Terbebas dari belenggu. Belenggu.
Ingin aku sebebas dirimu, menentukan sendiri kemana tujuanmu, terbebas dari belenggu. Ini intinya puisi tentang kebebasan jatuhnya ya. Ingin aku sebebas dirimu, menentukan sendiri kemana tujuanku. Terbebas dari belenggu. Kurang satu kalimat lagi ya, biar pas 4 ya. Saya pikirkan dulu. Wah, ini kebalik sebenarnya. Ingin aku sebebas dirimu, terbebas dari belenggu. Oh, iya 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 iya. Sisinya saya tambahkan. Jadi ini terakhir ya. Ingin aku sebebas dirimu, bisa terbang, bebas, kemana aku mau. Tambahkan di sini aja. Ingin aku sebebas dirimu, bisa terbang bebas kemana aku mau, menentukan sendiri kemana tujuanku, terbebas dari belenggu. Ini lebih enak. Oke. Jadi ini saat seseorang itu merasa tidak bisa menentukan sendiri kemana tujuan hidupnya, ya, melihat burung kutilang dan terinspirasi. Oke. Pohon cemara di rumah Dayu roboh dikarenakan tertiup angin. Pohon cemara yang roboh panjangnya 2 meter 60 cm. Satuan meter dan sentimeter adalah satuan baku. Satuan baku dapat digunakan untuk mengukur panjang. Satuan meter disimbolkan dengan M, satuan sentimeter disimbolkan dengan cm. Berikut ini macam-macam alat ukur. Alat digunakan untuk mengukur dengan satuan meter, juga satuan sentimeter. Sebutkan kegunaan alat-alat tersebut. Maaf ya. Oh iya, Pak Ali tadi minta maaf ya karena telah bersendawa. Itu juga merupakan materi di bab ini. Oke, jadi lupa ini. Berikut ini macam-macam alat ukur digunakan untuk mengukur dengan satuan meter, juga dengan satuan sentimeter. Sebutkan kegunaan alat ukur tersebut. Ini adalah penggaris. Ya, gunanya untuk mengukur pensil, ya, untuk membuat garis pada kertas, garis lurus pada kertas. Terus intinya mengukur pensil dan benda lain yang pendek ya, dan benda lain yang pendek, tidak pendek ya, pendek, seperti pensil, mengukur mungkin handphone, banyak yang mengukur spidol ya. Kemudian ini namanya meteran saku, biasanya untuk tukang ya, digunakan untuk untuk mengukur panjang ya, mengukur panjang biasa digunakan tukang bangunan. Mengukur panjang apa saja ini, biasanya panjang pintu, tembok ya, kemudian panjang dapur dan lain-lain, biasa digunakan tukang.
Kalau ini adalah meteran roll. Nah, mengukur panjang tanah. Panjang tanah. Ya, biasa panjang dan lebar tanah ya. Panjang dan lebar tanah. Biasa digunakan petugas agraria atau saat mau membangun rumah juga bisa ya, petugas agraria ya, untuk mengukur panjang dan lebar tanah. Ini biasa juga digunakan untuk mengukur luas tanah intinya ya, atau pegawai desa atau petugas kelurahan. Kalau ini meteran pita, sama mengukur panjang. Biasa digunakan oleh penjahit ya, untuk mengukur panjang baju yang akan dijahit. Ukuran baju yang akan dijahit, yang akan dijahit ya, seperti punya Pak Ali. Oh, jatuh ya, seperti ini adalah meteran pita ya. Ini panjangnya berapa ke sini, panjang lengannya berapa, lingkar pinggangnya ini berapa. Nah, ini ngukurnya pakai meteran pita ini ya. Terus kemudian digunakan untuk menentukan bahan kain yang akan dijadikan baju. Oke. Benny melihat temannya berlatih drama. Jarak Benny dengan teman latihan 4 meter. Alat untuk mengukur jarak adalah jarak 4 meter seperti ini bisa efektif pakai meteran roll. Atau meteran ini juga bisa kalau 4 meter, meteran saku atau meteran roll. Lani mengukur panjang papan tulis. Setelah diukur panjangnya 300 cm. Artinya panjang papan tulis tersebut sama dengan berapa meter? 300 cm dibagi 100. Ya, ini dalam meter sudah. Ya, sama dengan 3 meter. Alat ukur yang tepat untuk mengukur papan tulis adalah, ini adalah meteran ya, meteran ini saku. Untuk barang-barang seperti itu paling enak meteran saku. Data tinggi badan teman-teman Benny. Ada Udin, tingginya 117 cm, Edo 1 meter 20 cm, Dayu 100 cm, Lani 105 cm, dan Siti 1 meter. Wah, cuma 1 meter Siti ya. Berarti kan data di atas. Teman Benny yang paling tinggi adalah, nah ini 1 meter 20 cm, berarti 100 tambah 20 sama dengan 120 cm. Ini yang paling tinggi ya, Edo ya, tingginya 120 cm. Ini yang paling tinggi. Ini kalau ini 100 cm ya, semua harus jadikan cm. Kita lanjutkan. Teman Benny yang bernama ukuran tubuhnya paling pendek, Siti ya. Siapa yang paling pendek, Siti dan siapa? Siti cuma 1 meter ya. Dan Dayu
Dayu juga 100 cm. Ya, dayu. Ukuran badannya paling pendek. Coba urutkanlah nama-nama teman Benny dari yang pendek hingga yang tinggi. Benny dan teman-temannya sudah belajar matematika, kemudian jam pelajaran berikutnya adalah olahraga. Berarti kan gambar berikut, gerak bunga mawar di taman. Wah, pas ya. Ini Lani kalau nggak salah ini ya. Lani atau Meli gitu ya. Kita baca. Ini warna bajunya merah sesuai dengan warna bunga mawar. Tirukan gerakan di atas. Tirukan bersama temanmu. Jika menurunkannya kompak akan membentuk tarian. Lakukan gerakan tersebut tanpa musik, kemudian lakukan dengan iringan musik. Ya. Gini, ya. Terus kemudian ini mungkin gitu ya. Ini ya. Ini terus diputar. Diputar terus ngapain lagi ini? Ya, terus gini ya, kakinya gantian ke depan ya. Oke. Variasikan gerakan tangan dan kakimu. Tingkatkan terus gerakannya dari rendah sedang ke tinggi, akhirnya kamu akan menjadi mahir. Anak telah belajar alat ukur, juga telah mahir mengukur benda. Orang tua dapat membimbing anak di rumah. Caranya menggunakan alat ukur benda seperti penggaris, meteran, kain, dan lainnya. Meteran pita ya, saya bilang di sini. Kalau di sini meteran kain. Yang saya maksud meteran kain ini yang dimaksud adalah yang seperti ini ya. Meteran kain. Kita akan pelajari pembelajaran 5 di video berikutnya. Untuk video ini cukup dulu. Thank you for watching. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.